sahabat bahasa dan sastra, kembali lagi di Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat spesial dari siniar-siniar biasanya. Di studio telah hadir rekan bincang kita, bukan tamu ya Pak ya, telah hadir Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten tahun 2022 sampai 2025. Atau mau lanjut lagi Pak? Kalau keinginan sih, kalau berdasarkan keinginan ya terus lanjut ya. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana? Sehat. Bahagia, sukacita? Bahagia ya, kita harus selalu berbahagia. Ruth, ya. Apalagi dari wajah, walaupun hati sedang menderita, tetap aja harus bahagia, terus tanpa bahagia. Di awal jangan langsung curhat Pak, nanti di belakang. Ya, sehat ya Pak ya. Nah, kita ucapkan selamat karena Bapak telah dilantik ya, bahkan naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kita turut senang dan bahagia. Terima gitu. kasih Mbak Flora dan kawan-kawan. Nah, kita pada episode kali ini akan berbincang terkait dengan kilas balik bagaimana kesan, pengalaman dan juga pesan Bapak nanti ke depan seperti apa gitu terhadap Kantor Bahasa Provinsi Banten. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sangat mengapresiasi karena di masa Bapak lah siniar ini ada ada siniar di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Bahkan di balai lain belum banyak yang punya ya Pak ya. Belum banyak yang punya, dan di masa Bapak ada dan langsung jalan dan bahkan berseri seperti itu. Tapi Bapak sendiri belum ada kesempatan kita ininya ya Pak ya, karena kita selalu ini dengan tamu-tamu yang lain, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita bahas terkait dengan siniar, kita langsung ke ini aja, ke topik. Sebelum Bapak ke Banten, punten di mana Bapak? Ya, terima kasih Mbak Flora, juga sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Nah, ketika saya sebelum ke Banten itu, saya berasal atau awalnya dari Jawa Barat ya. Jawa Barat, di sana masuk CPNS itu tahun 2006 ya. Dan banyak teman-teman di sini juga yang seangkatan dengan saya. Kemudian di sana sampai tahun 2020. Tahun 2020 diberikan amanah untuk menjadi kepala di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Kepri seperti itu. Nah, di Kepri itu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, 2022 kemudian diberikan amanah ke Provinsi Banten ke sini seperti itu. Sebelumnya Bapak kan di Jawa Barat, kalau tidak salah Bapak dari Jawa Barat sendiri ya. Kemudian langsung ke Kepri. Kita tidak ulas di Kepri seperti apa, tapi ketika Bapak mau dipindah, pas dilantik tidak dikasih tahu ya Pak kemana gitu ya? Belum ya, itu saya mengalami 2 pelantikan kan. Kalau yang pelantikan pertama itu ketika dilantik dan penandatanganan belum ada penempatan ya. Karena penandatangannya pada waktu itu secara simbolis masa COVID pada waktu itu ya, jadi hanya beberapa orang. Nah, tahu informasinya kemudian sore, nah baru ada penempatan. Begitu dilantik belum ada. Belum ada. Nah, sebagai kepala kemudian yang kedua ketika dari Kepri, nah itu ada informasi penempatannya ketika menandatangani. Ya, itu ya, serah terima jabatan itu ya. Ada di sini ternyata di Banten seperti itu. Nah, ketika tahu Bapak ditempatkan di Banten, rasanya atau ininya gimana Pak yang muncul? Rasanya, perasaan saya ya biasa saja sih. Biasa saja, tapi ada bayangan ini nggak sih? Atau bayangan sebelumnya, Banten seperti ini, atau misalnya yang udah tahu sebelumnya misalnya sudah mengulik-ngulik, kalau Bapak ini kan ya maksudnya dari peneliti ya, apa sudah punya gambar, wah cocok nih Banten sebagai lahan penelitian, atau gimana Pak awalnya? Awalnya tentu ya, karena saya berpikir sebuah rotasi ataupun juga promosi itu sebenarnya untuk pengembangan SDM juga ya. Jadi ketika ditempatkan dimanapun, yaitu kita berusaha untuk menerima dan juga berusaha juga untuk menyesuaikan yang kira-kira nanti tuh lokasi yang akan kita tempati itu seperti apa. Jujur saja ketika saya mau menandatangani ya,
terkait dengan kepindahan saya tersebut ini ke Banten, kebahagiaan ini membuncah di hati saya tersebut ya. Pertama kenapa? Karena dekat. Karena satu daratan dengan kampung halaman Bandung iya, ya, dan Jawa Barat Jawa seperti Barat. itu. Yang selama itu ya setiap saya tugas berangkat selalu naik pesawat atau kapal laut ya. Nah, dimungkinkan kalau di Banten kan terutama juga tugas termasuk juga kalau pulang kampung itu tidak Jalur naik darat. pesawat dan ataupun jalur darat karena pada waktu itu saya pernah merasa fobia naik salah satu pesawat ketika tugas ke salah satu pulau seperti itu ya. Ketika di tempat itu saya sangat nyaman, enak, menikmati seperti itu gitu ya. Cuma itu pernah fobia naik pesawat seperti itu sehingga ketika ke Banten, satu ini dekat dengan Jabar, kedua tidak akan banyak naik pesawat gitu, ketiga saya juga mengulik-ulik nih teman-teman di Banten bagaimana seperti itu. Ternyata di Banten dari segi prestasinya wah sudah bagus seperti itu ya. SDM-nya juga sudah bagus. Ya, jadi muda-muda begitu ya, paling tidak mudanya di bawah usia saya semuanya seperti itu. Berarti ini harapan untuk berkinerja lebih cepat, lebih baik itu akan lebih tertunjang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwasannya yang di atas usia saya tidak mendukung seperti itu Iya. ya. Bukan menyinggung ya. Bukan maksud menyinggung seperti itu. Tetapi paling tidak nanti ritmenya beban kehidupannya belum sebanyak sebesar seusia saya atau seatas saya seperti itu ya. Jadi yang muda mungkin akan lebih banyak leluasa seperti itu. Dan memang kenyataan ketika saya datang ke sini, saya yang tertua seperti itu. Oh iya Pak. Iya seperti itu. Bahkan ketika saya datang ke Banten, ada acara pisah sambut itu, kan ada panitianya tuh. Saya kira yang jadi panitianya itu duta bahasa. Oh iya. Teman doang itu masih Iya. masih muda-muda, ternyata dia dari pegawai kantor bahasa Provinsi Banten seperti itu. Berarti ketika di Banten ekspektasi atau yang bayangan Bapak tidak meleset jauh ya? Tidak meleset seperti jauh itu, gitu. ya, Saya jadi- tidak maksa sih Pak maksudnya. Dan Maksudnya saya gini, merasakan satu keistimewaan tersendiri ya ketika di Provinsi Banten ini dengan budayanya, kemudian juga SDM-nya dan hal-hal lain yang biasa berjalan dalam ritme pekerjaan seperti itu. Nah, saya sudah menduga hal seperti itu, dan ketika ada tugas tertentu pada waktu itu ya dari Badan Bahasa, kemudian oleh teman-teman kantor bahasa tersebut dapat secara cepat dan tepat dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi ekspektasi saya itu tidak meleset meleset, memang betul seperti itu. Cuma ada yang agak satu pemikiran lain terkait dengan jumlah SDM pada waktu itu. Pada waktu itu sekitar berapa ya? 18 orang kalau SN itu, kalau berapa kalau tidak salah ya. iya 17-18 17 18 ya seperti itu. Nah, ini berarti kita harus berupaya, khususnya saya ini bagaimana ya bekerja dengan teman-teman yang SDM-nya cukup terbatas, tetapi wilayah kerja ini satu provinsi yang terdiri atas 8 kabupaten kota ya seperti itu. Tapi saya juga optimistis, teman-teman kan udah biasa ya kerja di sini. Seperti itu pasti target-target akan tercapai, dan ternyata setelah dilaksanakan bersyukur target-target banyak tercapai, bahkan melebihi ekspektasi saya seperti itu. Baik, Pak, sebelum kita bahas terkait dengan usaha-usaha atau hal yang dilakukan untuk mengatasi tadi keterbatasan ya, mungkin tadi tantangan atau hambatan-hambatan apa yang pernah Bapak alami atau yang selain dari pribadi, mungkin dari lingkungan kerja juga, mungkin dari masyarakatnya juga seperti apa Pak? Tantangan apa ya? Saya agak susah juga gitu. Bisa dari tantangan pribadi, mungkin tadinya Sunda di sini Ya. beda gitu. Nah baik, kalau itu memang ada satu kendala sedikit ya, karena bahasa Sunda saya dengan bahasa Sunda di sini ada sedikit dialek yang berbeda. Tetapi pada tataran pelaksanaannya tidak menjadi kendala, karena kan kita punya bahasa nasional ya, yang kira-kira mungkin ada bahasa kosakata yang tidak saya pahami secara utuh, kan kita bisa menggunakan bahasa nasional tersebut. Namun
secara keseluruhan tidak banyak kendala ya. Saya pikir-pikir juga apa yang menjadi kendalanya. saya kira tidak ada ya. Kalau kembali ke anggaran ya kita harus sepintar-pintarnya mengatur anggaran yang sudah diberikan. Ya seperti itu. Walaupun memang itu bisa menjadi satu kendala tertentu ya. Misalnya kalau kita lebih leluasa maka kita akan leluasa juga melaksanakan kegiatan ataupun koordinasi ataupun apa. Kenapa? Karena kalau misalnya melihat sekarang di menteri yang baru ya, untuk baru menjabat itu kan banyak koordinasi, silaturahmi kesana kemari, menyerap aspirasi, melihat situasi untuk memberikan suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Nah pada waktu itu karena memang saya kepindahannya ke sini pertengahan tahun, seperti itu. Jadi kalaupun itu dikatakan kendala ya bisa menjadi kendala gitu. Keinginan saya pada waktu itu adalah untuk bertemu dengan beberapa tokoh di Provinsi Banten ini ya, kemudian juga ke komunitas-komunitas sastra, komunitas-komunitas literasi dan sebagainya. Tapi ternyata karena anggaran tidak mendukung itu, saya tidak dapat melaksanakan secara penuh. Tetapi tanpa anggaran itu pun saya dapat melakukannya walaupun tidak secara penuh. Misalnya ketika saya datang ke sini saya tahu bahwasannya ada informasi ada salah satu kampung literasi yaitu Kampung Pekijing pada waktu itu. Dan saya kira oleh teman-teman belum banyak begitu disentuh ya seperti itu. Nah saya tertarik ke Pekijing tersebut. Ya, saya datang pada waktu itu hari Minggu kalau tidak salah ya. Saya tidak mengajak teman-teman, saya sendiri saja. Belusukan gitu, seperti itu. Dan ternyata memang betul di kampung tersebut itu terdiri atas beberapa RT ya, dan di depan rumah penduduk di situ itu ada rak buku, betul, ada rak buku. Nah saya sempat ngobrol dan di situ dengan para tokohnya, kenapa kok bisa kompak begini ya, satu kampung di depan rumahnya ini ada buku, ada rak buku, dan setiap 1 pekan sekali itu diganti. Wah, ceritalah panjang gitu, atau saya boleh bercerita tentang ini mungkin menjadi praktek baik atau waktunya cukup enggak gitu. Boleh Pak, singkat aja tapi singkat ya. Jangan panjang ini. Nah saya gali informasinya, ternyata pada waktu itu ada petugas dari Dinas Perpustakaan gitu nyimpan buku di sesuatu tempat ya, entah musala atau apa, kemudian menyimpan di situ, ada tokoh di situ, kemudian berbicara, Pak saya ini nyimpan buku di sini. Untuk apa nyimpan di sini? Kan mungkin tidak, masyarakat di sini tidak gemar membaca, maksudnya itu karena kan mata pencariannya tidak bersinggungan ke situ lah, seperti itu. Yang nggak apa simpan aja. Akhirnya disimpan di situ, pekan berikutnya ke situ lagi, ternyata ada yang membaca. Akhirnya ditambah buku, kemudian dibuatlah perpustakaan, bukan lagi TBM ya, maksudnya ini perpustakaan yang ada surat aktanya ya, ada aktanya. Nah kemudian dibentuk di situ, ada bukunya. Nah kemudian selanjutnya proses tertentu, pada akhirnya keliling setiap 1 pekan sekali itu oleh petugas perpustakaan dari kampung itu. Digendong bukunya itu pakai tas seperti itu. Berlanjut bukunya semakin banyak, yang minta penduduk ternyata semakin banyak juga, akhirnya pakai gerobak. Setelah pakai gerobak, kemudian juga akhirnya diganti dengan gerobak motor itu, gerobak motor. Nah itu kebetulan di salah satu dinasnya tidak sering digunakan, jadi disimpan di tempat itu untuk digunakan membantu perpustakaan di situ. Akhirnya dapat berjalan sirkulasinya seperti itu. Dan pada beberapa waktu ini saya pernah mengecek juga, ternyata masih berjalan 2022 sampai 2024 ya. Akhirnya 2024 akhir kemarin saya pernah mengecek juga, ternyata masih berjalan. Itu mulai prosesnya dari tahun 2020. Berarti udah 4 tahun. Dan itu sirkulasi buku terus berputar seperti itu. Itu bisa jadi merupakan sebuah kesan yang sangat berkesan ya bagi Bapak, sangat ya, berkesan, sangat berkesan bagi saya, dan tentang bagaimana proses terbentuknya kampung literasi di situ. Ketika saya ada kesempatan menjadi narasumber terkait literasi, sering saya ungkap karena bisa menjadi praktik baik. Kenapa?
karena satu kampung beberapa keluarga pola pikirnya berbeda, mata pencahariannya tidak bersinggungan ke situ, kok bisa menjadi kan kampung yang lengkap dengan fasilitas buku, perpustakaan, kemudian rak bukunya seperti itu. Di sekolah saja ataupun juga mohon maaf di universitas mungkinnya yang mungkin justru kecenderungan setiap harinya bergelut dengan buku ya agak jarang juga menemukan setiap minggu ada menjadi pertukaran budaya. seperti itu. Ya maksudnya itu belum bisa menjadi budaya seperti itu. Berarti itu kan Pak berarti perkembangan dalam bidang literasi ya Bidang di Provinsi literasi, Banten. betul, Nah, ya. berarti itu Bapak dari tadi menceritakan bagaimana literasi itu di Provinsi Oh, Banten. iya, Nah, iya, kalau literasi sudah berarti sekarang program-program yang lain Pak Baik, seperti baik, apa? baik. Penyuluhan, revitalisasi dan program-program yang kebipaan yang ada di kantor kita itu seperti apa Pak? Nah untuk dari kebipaan dulu ya, kebipaan dulu ini memang termasuk baru ya untuk BIPA di kita termasuk di beberapa balai kantor yang balai bahasa atau kantor yang lain juga. Nah biasa berjalan seperti biasanya karena baru berarti penanaman dulu terkait dengan koordinasi, konsolidasi, kemudian juga ada BIMTEK-nya dan sebagainya seperti itu. Jadi belum begitu bisa lari kencang lah seperti itu ya. Ada program-program yang sudah sangat mapan ya. Sangat mapan itu misalnya ya sudah biasa langsung terjun ke perusahaan-perusahaan ataupun juga ke universitas-universitas gitu ya yang langsung mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asingnya seperti itu. Karena ini kan masih fondasi ya seperti Ya, itu. masih baru. Nah, namun walaupun baru saya itu menemukan ternyata pada tahun 2023 awal kalau tidak salah itu ya. Nah, ini ada informasi menarik di Cilegon itu. Di Cilegon itu ada sebuah perusahaan yang menyelenggarakan BIPA setelah salah seorang pejabatnya di situ mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa tahun 2022. Tahun 2002 seperti itu. Ini saya tertarik, betul tidak informasi ini? Saya perlu meyakinkan begitu perlu meyakinkan diri saya sendiri ya dan juga teman-teman seperti itu. Nah, maka saya datang ke situ ya agak proseduralnya agak susah juga karena punya SOP tersendiri ya seperti itu. Tapi akhirnya dapat ke situ dan juga menyaksikan memang betul di situ ada proses pengajaran BIPA walaupun waktunya sebentar sekitar 1 jam waktu pagi dan 1 jam waktu sore seperti itu. Dan yang mengikutinya memang para penutur asing kebanyakan dari Korea. Dan pada waktu itu jumlahnya 150 orang. Nah bagi saya ini hal baru karena berdasarkan amatan saya di beberapa provinsi pun ya sangat jarang ya balai kantor yang ada yang telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan ataupun juga menemukan sebuah perusahaan yang ada program BIPA dan bahkan sampai ratusan lebih dari 100 seperti itu ya walaupun mungkin ada 1-2 balai kantor. Nah termasuk ternyata di Banten pun ini ada. Sudah ada ya. Ada dan ini adalah hasil dari BIMTEK ataupun juga informasi yang disampaikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten tahun 2022. Saya ke situ 2023 awal berarti hampir 1 tahunan ya itu mulai berjalannya itu ya 1 tahun kurang mungkin seperti itu 150 orang. Nah ini berarti ada perkembangan yang sangat baik ini untuk BIPA. Yang ikut 1 orang berdampak ke perusahaannya. Berdampak ke perusahaannya seperti itu. Jadi kayak yang biasa kan yang menjadi target itu universitas gitu kan ataupun sekolah yang ada penutur asingnya ini ternyata perusahaan juga ada beberapa seperti itu untuk program BIPA dan terus berlanjut program BIPA dengan program-program berikutnya. Kemudian untuk program penyuluhan saya ini tertarik ya terhadap program penyuluhan ini untuk dilaksanakan secara merata ya paling tidak wilayah-wilayah yang belum tersentuh program penyuluhan ini atau walaupun sudah tersentuh tapi sudah lama waktunya begitu. Jadi kan perlu pemutakhiran lagi. Nah saya berharap juga penyuluhan tersebut dapat melaksanakan kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sasarannya. Mungkin sasarannya yang biasa guru ataupun juga calon profesional dari kalangan tertentu ya mungkin dapat menyentuh juga kalangan profesional atau calon profesional yang lainnya.
Tapi ini sebenarnya belum dapat terlaksana ya. Saya sebenarnya pada waktu itu punya gagasan bagaimana misalnya menjadi peserta penyuluh itu sekretaris desa lah misalnya itu ya. Atau juga perangkat-perangkat yang jarang kita sentuh tetapi ternyata itu sering bersinggungan dengan tata naskah dinasnya, kemudian langsung juga ke tataran akar rumput misalnya itu kan masyarakat misalnya sekretaris desa mungkin dia juga kan membawakan di dalamnya juga kan ada walaupun tidak membawakan tapi ada informasi-informasi yang dia buat melalui tata naskah dinas itu ke tingkat RW ataupun juga ke kecamatan dan sebagainya barangkali bisa menjadi contoh seperti itu ya paling tidak saya punya keinginan pada waktu itu paling tidak 1 kali lah seperti itu biar kita pun tidak selalu di atas begitu artinya ke tataran akademik ya sekolah ataupun universitas tapi sampai ke tataran akar rumput pun bahkan saya pernah ini juga punya pemikiran aneh juga gimana ya kalau sistem penyuluhan itu nih seperti posyandu gitu. saya tadi inspirasi dengan program KB dulu. Kenapa program KB itu sukses? Ya banyak sih pendukungnya ya. Cuma salah satunya karena sudah masuk ke tataran akar rumput misalnya sampai ke tingkat RW begitu ya posyandu. Nah ini kalau penyuluhan pun ya itu ini tidak berbicara anggaran program dan sebagainya. Harapannya ke depan. Ya harapannya ke depan misalnya itu ada sampai ke sana. Mungkin terbiasa kalau kita di kalangan yang tadi katakanlah itu di Menara Gading ya misalnya itu. Nah justru ini bisa turun ya ke bawah dan di sisi lain pun kita bisa lebih menyampaikan informasi itu memang ke masyarakat yang dimungkinkan itu yang sebelumnya tidak terpikirkan mereka itu akan menerima informasi ataupun juga materi seperti itu tapi ternyata memang dalam tatanan pelaksanaannya nanti akan bermanfaat seperti itu. Ini sebenarnya belum saya laksanakan cuma terimplementasi tapi di awal ketika datang saya udah punya pikiran ke situ seperti itu. Itu untuk penyuluhan. Kemudian BIPA penyuluhan apa ya lagi? Nggak harus semua sih Pak, kalau mau yang beberapa ini aja. Kemudian ini terkait dengan Maulin Basra dulu itu KKLP apa ya Maulin Basra itu Linmod ya pelindungan dan pemodernan bahasa. Sebenarnya saya pas datang juga itu ada keinginan untuk mengkaji manuskrip. Kebetulan latar belakang pendidikan saya S2-nya sebenarnya manuskrip seperti itu. Tapi saya gali-gali sebelumnya begitu ya. Ternyata kalau di sini udah jalan, sudah jalan. Kalau di tempat sebelumnya memang belum jalan, maka saya menginisiasinya gitu ya. Jadi sehingga banyak hampir 1.000 lebih dapat digitalisasi seperti itu termasuk dikaji. Tapi ketika di sini ternyata emang sudah jalan walaupun tidak langsung oleh kantor bahasa tapi kan ada mitra misalnya oleh lembaga tertentu ya. Kemudian juga oleh universitas juga banyak. Jadi saya kira ini ya sudah terwakili lah oleh lembaga lain begitu walaupun tidak saya turun sendiri. Tapi masih penasaran sampai dengan sekarang. Saya ingin membaca langsung manuskrip terkait dengan berdirinya Banten ya. Tapi itu pun sebenarnya sudah kemarin agak terobati juga ketika saya nonton wayang Nganjor. Wayang Nganjor itu ya terkait dengan Saban Kinkin kemudian yang dari itu yang kemudian ke Baduy itu ya peristiwa-peristiwa itu ya. Ya makanya saya terobati ini kan katanya diambil ya berdasarkan informasi data juga itu diambil dari salah satu manuskrip juga informasinya berarti sudah ada nih saya pertanyaan awalnya bagaimana adanya Baduy sudah terjawab di situ karena ketika saya datang ke Baduy juga beberapa kali saya menanyakan ke orang Baduy pun itu ada beberapa versi juga seperti itu. Tapi kalau dari wayang Nganjor ya mungkin juga bisa sebagai salah satu versi tetapi ini kan ada dasarnya tadi manuskrip itu seperti itu. Nah ini jadi saya terobati itu juga di situ walaupun saya belum membaca langsung manuskripnya seperti itu. Dan kemudian juga terkait Maulin Basra ini ataupun juga Linmod yang sebelumnya melakukan pelindungan bahasa dan sastra itu secara skala kecil ya, secara kecil itu kan pelestarian bahasa atau sastra dalam sebuah budaya juga bisa ada sebuah tari dan sebagainya itu ya. Tapi
untuk pelibatannya cukup sedikit ya, skala kecil ini. Paling banyak biasanya melibatkan mungkin 60 orang gitu. Kalau dengan ada pentas dengan penonton ya baru gitu. Walaupun memang tetap saja ya dimungkinkan kurang dari 200 orang seperti itu. Dan saya pun banyak mendapatkan banyak informasi terkait dengan KKLP ini, terkait dengan budaya-budaya di Banten ya. Ada terkait ada ubruk gitu, juga ada pupuli. Ya. Ini pupuli sebenarnya sudah saya buatkan juga dalam beberapa makalah sebenarnya itu ya, dalam beberapa makalah, tapi sayang tidak tidak dipublikasikan, tidak dikirimkan ya. Karena ada peraturan tersendiri ya bagi kepala balai kantor pada waktu itu ya, sehingga saya tidak jadi ya, tapi paling tidak saya mengabadikannya dalam bentuk video ya, bagaimana itu pupuli tersebut, dan juga tentu diabadikan oleh kantor bahasa. Ini karena saya gali-gali juga di beberapa wilayah juga, ternyata model pupuli ini terasa asing ya, terasa asing. Saya kira untuk tradisi-tradisi tertentu banyak kesamaan dengan Jawa Barat ya, karena latar belakang saya dulu juga adalah peneliti. Saya terbiasa belusukan seperti itu. Jadi tradisi-tradisi tertentu sudah saya peroleh, dan di sini pun ada juga seperti itu. Namun ketika pupuli, nah ini saya belum menemukan, atau mungkin dulu di Jabar mungkin belum menyeluruh juga, atau juga nama lain. Karena sekarang posisinya bukan peneliti, jadi saya tidak begitu mendalami. Ya, tapi paling tidak ini hal baru, hal yang menarik, dan ternyata di setiap ketika saya diskusi dengan teman-teman ya, mantan-mantan peneliti yang ada di BRIN dan sebagainya, ketika saya sampaikan pupuli, mereka sangat tertarik. Saya kirim videonya dari ini kantor bahasa, saya pun juga sempat videonya juga, saya sampaikan seperti itu. Dia sangat tertarik juga seperti itu. Nah itu, dan kemudian ada ubruk, kemudian ada calung renteng gitu ya, calung renteng dan sebagainya. Nah kemudian perkembangan yang sangat luar biasa untuk Malin ini pada tahun 2023 gitu kan, karena 2021 kan mulai ada program revitalisasi bahasa daerah dalam bentuk FTBI ya, itu yang mulanya itu melalui 3 provinsi dulu uji cobanya, Jabar, Jateng, dan Sulawesi Selatan atau Makassar. Kemudian berlanjut keluar 2022 itu program Merdeka Belajar episode ke-17 ya, karena juga melihat nih yang 2021 percontohan percobaan ini bagus mungkin ya menurut kementerian, sehingga dimasukkan ke episode Merdeka Belajar episode ke-17. Nah kita kebagian tahun 2023 untuk mengikuti revitalisasi bahasa daerah tersebut. 2023 ikut ke sana, tapi ikut ke Jabar. Karena pada waktu itu ya pernah saya dengar menurut pimpinan di pusat ini ya, bahwasanya Jabar sudah melaksanakan, tapi sayang belum bisa merangkul provinsi terdekat yang mempunyai penutur bahasa yang sama seperti itu. Dan kemudian ya salah satunya selain Jawa Tengah kan ada juga mungkin bahasa Cirebon atau Jawa gitu ya di Jawa Tengah. Nah kemudian di Banten kan ada Sunda. Pada waktu Sunda. Nah kemudian setelah itu ada koordinasi konfirmasi ya, diskusi dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat. Nah itu, dan sangat sigap teman-teman di sini pun ya, saya sangat ingat sekali teman di sini yang sangat sigap tersebut terkait Malin Bahasa itu, namanya Mbak Flora dan Mbak Jinur Seha ya, Mbak Nanda seperti itu. Sehingga menindaklanjuti itu dan terhubung dengan Jabar, akhirnya dapat melaksanakan mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu tersebut, diwakili oleh 2 kabupaten yaitu Pandeglang dan Lebak. Kita ke sana dan berkompetisi karena sifatnya lomba pada waktu itu dengan 27 kabupaten kota yang ada di Jabar. Dan bersyukur ternyata itu banyak yang menangnya juga. Memang sih tujuan utama kan bukan ke situ ya, itu tujuan utamanya ya mengenalkan, memberikan penguatan agar
para siswa yang jadi pesertanya ataupun juga pembimbingnya dan sebagainya terhadap sikap positif terhadap bahasa daerah. Tapi ternyata menang juga, ternyata kita bersyukur begitu ya seperti itu. Dan kemudian 2024, nah kita mengadakan sendiri ya, mengadakan sendiri. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan yang dilaksanakan revitalisasi bahasa daerahnya 3 bahasa langsung. Ya 3 bahasa langsung, karena kan di Provinsi Banten ini berdasarkan data pemetaan bahasa tahun 2019 itu kan 5 bahasa ya, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, Lampung Cikoneng dan Cina Benteng ya. Cina Benteng. Nah kemudian di antara 5 tersebut direvitalisasi yang memang penuturnya cenderung lebih banyak ya, bahkan terbanyak mungkin Sunda, kemudian Jawa Jawa Banten dan juga Melayu Betawi. Dan luar biasanya juga pada waktu itu juga karena kita diamanahi wilayah kerja dengan DKI Jakarta ya, maka untuk pelaksanaan RBD-nya itu sekaligus 2 provinsi. Pertama langsung 2 provinsi dan 3 bahasa. 3 bahasa. Saya sebenarnya turut membayangkan juga ya bagaimana repotnya teman-teman panitia itu. Ya pertama 3 bahasa, 2 provinsi, itu melibatkan ribuan orang seperti itu. Karena dari tahapan-tahapan itu kan tahapannya ada koordinasi prakoordinasi, kemudian juga ada pelatihan guru utama, ya pengimbasan, kemudian juga untuk monep ya, monitoring pengimbasan tersebut, kemudian juga FTBI-nya begitu. Ini 2 provinsi dan ada provinsi, salah satu provinsinya baru begitu dikunjungi menjadi wilayahnya seperti itu. Ya tentu ini tantangan yang sangat besar, tapi alhamdulillah bersyukur dapat teratasi. Ya, jadi peserta dari guru utama saja itu sudah 500 lebih. Nah kemudian juga pihak-pihak yang terlibatnya juga banyak ya, kemudian juga pas lombanya juga itu ya hampir 400 peserta begitu ya. Ya juga banyak keterlibatan pemangku daerah dan sebagainya. Ya jadi ini melibatkan banyak yang semula mungkin sebelumnya itu revitalisasi bahasa dan sastra daerah itu melibatkan 30 orang, 60 orang, atau 100 orang, di bawah 200 orang gitu. Ini menjadi ribuan. Jutaan kan? Bahkan jutaan ya, bahkan jutaan. Ini sangat luar biasa ya, luar biasa. Nah, kemudian itu terkait dengan Molin ke selanjutnya juga KI ya, Kamus dan Peristilahan. Nah, ini salah satu terkait dengan pengembangan bahasa ya, mungkin dalam nanti membuat buku ya atau kamus. Membuat kamus. Nah untuk bahasanya sebenarnya kalau terkait dengan KI memang ini tantangan sendiri. Kenapa? Karena kalau mengkaji mengenai mengumpulkan kosakata bahasa Sunda Jawa Barat ada juga, mungkin membuat kamus juga ada di Jawa Barat, membuat kosakata bahasa Jawa, kamus bahasa Jawa. Itu di Jawa juga, Jawa Tengah juga, atau Jawa Timur juga, atau yang mirip-mirip Jogja juga ya, seperti itu. Jadi harus mencari memang kosakata yang unik itu ya, yang tapi di provinsi lain ini tidak ada seperti itu. Kan ada beberapa persyaratan lainnya juga ya, apalagi kalau nanti diusulkan ke UKBI kan ada uniknya begitu kan, seturut kaidah dan sebagainya, ada persyaratan tertentu. Ini saya juga memikirkan bagaimana ini kerepotan teman-teman gitu. Mencari kosakata ini, belusukan untuk mencari kosakata ini, karena untuk kosakata tertentu tentu sudah ada di provinsi Jawa Barat, lain. Jawa Tengah jadi atau di Jogja seperti itu. Namun pada akhirnya bersyukur ternyata teman-teman ya dapat juga memperoleh kosakata tersebut sesuai target, malah melebihi target seperti itu KI. Kemudian juga terakhir UKBI. UKBI. Uji kemahiran bahasa Sunda. Kalau UKBI saya sangat optimistisnya. Kenapa? Karena Banten ini dekat dengan Jakarta. Kenapa? Karena UKBI ini kan satu menggunakan perangkat ada komputer, ada internet begitu ya, ada internet. Saya kira
masalah internet perangkat itu tidak terlalu banyak kendala lah untuk di Provinsi Banten seperti itu, kecuali mungkin di pelosok-pelosok tertentu ya, pelosok-pelosok tertentu. Artinya tidak serumit mereka yang di kepulauan ya. Kepulauan internetnya susah, musimnya juga cuacanya, masalah petirnya dan sebagainya banyak yang kemudian juga kestabilan internetnya itu sendiri walaupun sudah ada misalnya itu. Saya kira ini tidak terlalu bermasalah besar kalau UKBI, tetapi tetap menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Tagihan dari pusat lebih banyak lagi kan, karena memang karena ini daratan dan juga dekat dengan DKI Jakarta. Dan termasuk juga penduduk termasuk banyak ya, sekitar 13 jutaan ya Provinsi Banten ini tidak salah. Ya kalau menjadi sasaran UKBI-nya misalnya berapa persennya gitu, ya kan cukup banyak juga dibandingkan dengan di daerah-daerah kepulauan seperti itu. Nah, saya lihat juga ternyata UKBI pun dapat berjalan dengan baik, konsolidasi dengan beberapa pihak terkait, pemangku kepentingan dan sebagainya, sehingga ketika ketercapaiannya ini melebihi target yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, kadang kan di tingkat nasional berada di peringkat keempat, ketiga gitu ya, capaian-capaiannya itu ya. Bahkan di wilayah provinsi yang terpadat pun pernah kita berada di atasnya pernah di atasnya seperti itu. Nah ini pun mungkin yang teman-teman di UKBI ini mempunyai strategi tertentu ya untuk melaksanakan itu. Namun di sini sebenarnya ada hal yang belum keinginan saya yang belum tercapai. Pada waktu itu saya koordinasi juga ke beberapa dinas pendidikan ya untuk membuat suatu acara pelaksanaan UKBI massal. Massal karena UKBI massal ini pernah beberapa kali juga dilaksanakan di beberapa provinsi. Terakhir itu kalau tidak salah di Sumatera Selatan ya dengan jumlah 15.000 peserta ya, 15.000 peserta. Nah, saya berkoordinasi pada waktu itu dengan beberapa dinas termasuk di wilayah-wilayah kabupaten kota yang sangat padat penduduknya di Tangerang Raya begitu ya. Mereka sangat mendukung sekali begitu ya dinas tersebut dan siap untuk membantu ya mewujudkan tujuan tersebut. Tapi saya tidak punya target misalnya lebih dari 15.000 enggak seperti itu. Tapi paling tidak ada satu acara pelaksanaan UKBI massal ya yang memang berskala besar begitu lah. Seperti tadi Molin. Sebenarnya saya tadi inspirasi juga dari Molin itu ya. Jadi yang biasa skala 30, 60 gitu tapi suatu saat bisa skala besar. Nah, ini pun UKBI ini juga yang biasa mendapatkannya melalui ya beberapa kali pertemuan, beberapa kali pengujian dan sebagainya. Ingin satu kali pengujian tetapi melibatkan beberapa ribu peserta seperti itu. Dan ternyata setelah berupaya bagaimana ya ABC dan sebagainya sampai akhir ini tidak dapat terwujud karena berbagai macam hal kendala ya seperti itu untuk UKBI. Dan walaupun secara umum tagihan sih sudah melampaui tagihan dari pusat seperti itu. Baik, banyak ya Pak tadi ini pencapaiannya juga tantangan dan juga harapannya gitu ya. Maksudnya baiknya itu disampaikan di awal saat sini ya, ternyata ini di akhir gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti diteruskan gitu Pak. Saya sebenarnya setidaknya udah terekam. Sebenarnya saya dari awal itu ingin menyampaikan juga ketika ada senior ini seperti itu. Tapi ternyata ada acara-acara mendadak, ABC dan sebagainya. Jadi belum tersampaikan ya, tapi tetap ada kesempatan. Gitu Pak. Terima kasih ke Baplora, ke teman-teman tim publikasi yang telah memberikan kesempatan ke saya sekarang untuk dapat bersiniar. Baik Pak, nah kita sudah bahas tadi perkembangan program di kantor bahasa ya. Nanti seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa sahabat ini merupakan inovasi Bapak ya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu inovasinya ini latar belakang atau cikal bakalnya mengapa Bapak tercetus ide untuk membuat sahabat ini gitu, khususnya ketika sudah nyampe di Provinsi Banten. Apakah tunggu sampai sini baru dapat ide itu, kenapa tidak di tempat yang dulu gitu? Ya, pertama ketika saya ke sini sebenarnya melihat ini ya kanal YouTube Provinsi Banten.
Untuk pengikutnya sudah banyak. Berapa ribu pada waktu itu ya? 3.000 atau 4.000 ya? Kalau saya lihat dengan balai bahasa kantor lain itu, bahkan yang balai yang besar juga ya, maksudnya balai bahasa lah gitu, Balai-balai gitu. yang Kalau memang kita kan termasuk masih besar kantor gitu ya. ya, termasuk kantor ya, SDM dan sebagainya. Itu saya lihat bahkan banyak yang jauh di bawah kantor bahasa Provinsi Banten pengikutnya. Nah, sementara kan salah satu tupoksi kita memasyarakatkan bahasa ya, salah satunya itu. Nah, kenapa tidak ini kanal YouTube ini menjadi salah satu sarana untuk memasyarakatkan bahasa dan sastra seperti itu. Dan inilah juga menjadi salah satu inspirasi saya ketika dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan, salah satu aksi perubahan saya. Udah saja saya buat siniar seperti itu. Dan bersyukur ketika waktu itu walaupun dalam perangkat yang masih terbatas kalau dibandingkan dengan sekarang ya, itu dapat terlaksana pada waktu itu tahun 2022 ya. Jadi tahun pertama saya ke sini seperti itu. Jadi saya dengan teman-teman pada waktu itu ya, termasuk Pak Flora juga itu. Nah, itu. Bagaimana kita ini bisa melaksanakan memasyarakatkan bahasa melalui siniar ya, dan dengan perangkat yang ada seperti itu. Ya kita siap-siap dan sebagainya, ya kita bersyukur kemudian dapat dilaksanakan dan kemudian juga terprogram dalam ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ya dalam beberapa bulan ada yang terlaksana gitu. Jangka menengahnya nih dalam 1 tahun harus terus berlanjut gitu. Jangka panjangnya ya setelah 1 tahun itu dapat terus berlanjut juga dengan fasilitas yang bertambah seperti itu. Dan bersyukur sampai sekarang ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya kira dalam siniar ini sangat menarik ya teman-teman merakitnya ya kalau dengan diksi lain seperti itu mereka tersebut ya. Jadi dapat menghadirkan beberapa narasumber tertentu begitu kan. Di sisi lain juga menghadirkan teman-teman juga, teman-teman KKLP ya. Pada waktu ada dari Primolin, ada yang penerjemahan. Ada ingat penerjemahan yang tadi ya, capaian penerjemahan pun. Jadi, boleh kelas lagi? Oh, boleh Pak, jadi ada penerjemahan tadi, kemudian PBL juga belum ya. Oh, iya. Nah, penerjemahan juga luar biasa. Ada pembuatan buku cerita anak ya, 2 bahasa ya, dari 2022 ya, dari 2022 itu 7 buku, 2023 47 ya kalau tidak salah. Kurang gitu. hafal Pak. 40-an lah ya. 23 2024 itu 80 bahkan dengan ada 10 buku yang beraksara daerah seperti itu. Nah, ini pun sangat luar biasa. Kemudian juga dengan terkait PBL ya, pembinaan wajah lembaga. Nah, itu juga dapat terlaksana di kabupaten kota yang targetnya hanya 45 tapi kita bisa 54 lembaga seperti itu. Dan lembaga-lembaga tersebut secara umum menyambut dengan baik, antusias terhadap program tersebut seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi tadi Mbak Flora. Tadi tertinggal ya. Tertinggal. Ya berarti kita balik ke intinya, banyak program-program kantor bahasa itu yang Bapak alami selama di sini terlaksana dengan baik dan banyak capaian-capaian yang memang itu berdampak ke masyarakat gitu ya. Salah satunya tadi BIPA, ada perusahaan yang menggunakan bahasa Indonesia itu menjadi ada buka kelas gitu. KBI capaiannya selalu di atas. Molin itu tadinya yang hanya pihak-pihak tertentu tapi akhirnya jadinya secara massal melibatkan 2 provinsi, bahkan capaian ribuan dan jutaan gitu. Kemudian KI yang tadinya kita agak pesimis karena kosakatanya sudah banyak di provinsi lain, ternyata tetap bisa gitu ya Pak ya. PWBL di luar dari target gitu ya Pak ya. Jadi ada banyak program di kantor bahasa yang selama ini berjalan sesuai dengan target, bahkan melebihi gitu ya Pak. Baik, karena kita tadi sudah ke sahabat, maka kita lanjut lagi. Sudah banyak ini narasumber-narasumber atau rekan bincang yang biasa kita undang
dari sekian banyak tema yang sudah kita angkat, ada nggak Pak misalnya harapan ke depan atau kembali lagi ada nggak keinginan Bapak yang tidak berhasil mengundang narasumber itu atau tema tertentu yang tidak berhasil diundang di siniar sahabat ini? Gitu ya. Saya pada waktu itu kan membuat rencana tertentu ya, narasumber-narasumber. Nah, bahkan bukan hanya terkait bahasa sastra dan teman-teman di sini, bahkan mengenai bicara publik juga dapat terlaksana seperti itu. Saya kira kalau narasumber mungkin bisa dinamis ya, seperti itu. Dan yang belum sebenarnya dalam pemikiran saya dulu itu ingin bersama dengan pemerintah daerah. Nah ini belum tercapai. Kalau dengan universitas sudah, ya dengan komunitas sudah, dengan bahkan beberapa komunitas ya, komunitas praktisi akademisi dan sebagainya. Nah ini pemerintah daerah karena kita dengan padat kegiatan dan sebagainya, kemudian di sisi lain mereka juga kadang bentrok juga ya jadwalnya. Nah itu jadi belum ada jadwal yang pas, jadi belum dapat terlaksana. Nah, saya rencananya ingin, apalagi kalau seniornya ini terkait dengan yang memang banyak bersinggungan dengan pemerintah daerah. Salah satunya Festival Tunas Bahasa Ibu misalnya, itu kan banyak melibatkan juga pemerintah daerah. Nah itu belum kecapean. Mudah-mudahan tidak jadi jerawat sih. Nanti kita hadirkan di sini Pak, nanti zoom aja gitu dari jauh. Berarti memang siniar ini awalnya hadir sebagai sebuah inovasi ya Pak, ya karena memang jadwal zamannya sudah zaman teknologi dan melihat kesempatan pengikut YouTube kita sudah banyak gitu ya. Kemudian tadi saya lupa Pak, agak lompat ke awal. Tadi kan Bapak berasal dari Sunda Priangan ya, Sunda atau yang bisa kita. Nah, ketika masuk ke Banten itu ada nggak Pak? Maksudnya kalau misal saya sendiri kan ketika komunikasi dengan orang Banten ada ketakutan. Saya tidak tahu bisa bahasa mereka gitu. Kalau Bapak sendiri ada ketakutan nggak misalnya nanti yang menjadi penghalang, misalnya mau ketemu sama pejabat ini, tapi khawatir bahasanya nanti tidak sesuai, atau misalnya mau bergabung dengan komunitas ini, khawatir tidak diterima karena saya tidak bisa bahasa Jawa Serang, seperti itu. Bagaimana Pak? Sebenarnya saya optimistis ya ketika ke Banten ini kalau terkait dengan hal itu, karena dulunya juga provinsi Banten kan satu provinsi dengan Jawa Barat. Seperti itu. Artinya banyak budaya, termasuk juga singgungan bahasa dan juga secara psikologis lah gitu ya, sudah banyak nyambungnya seperti itu. Dan memang ketika kesini pun tidak menjadi kendala juga, kalaupun kendala ya mungkin yang tadi menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya sempat kaget juga ketika suatu saat ada seorang teman ya yang menyodorkan istilahnya itu, mempersilahkan saya dengan bahasa Sunda Banten gitu. Pak, mangga dahar katanya. Itu beda dengan kalau di Sunda Priangan kan dahar itu kan makan, dahar itu ya biasanya kan yang sudah sangat akrab sekali ya, sesama teman gitu ya. Yurang dahar. Udah so akrab. Kalau biasa yang ini kan biasanya kalau di Sunda ada undak usuk itu ya. Ada undak usuk bahasa itu ya, ada yang ya, halus, kasar, sedang seperti itu. Nah, dahar ini termasuk yang mungkin juga agak-agak kasar gitu ya, seperti itu. Nah, saya sempat terkejut. Tapi saya ingat lagi, oh ya ini Banten ya. Kalau Banten kan tidak ada kusuk ya, dan inilah bahasa Banten. Dan saya juga mengerti sebelumnya bahwasannya ada Sunda Priangan, Sunda Banten, dan juga ada pengklaiman bahwasannya yang Sunda asli itu adalah bahasa Sunda asli itu yang seperti ini digunakan di Sunda Banten, seperti itu. Kalau Sunda Priangan sudah terpengaruh oleh pengaruh dari Mataram itu ya, dari Mataram. Nah, justru saya kagetnya itu ternyata banyak penutur bahasa Sunda Banten yang sudah jarang menggunakannya. Selama saya hampir 3 tahun di sini pun saya jarang orang yang menggunakan bahasa Sunda Banten. Ya, saya turun ke pasar, di sini kan ada pasar
ada Pasar pasar Rau yang Rau. terbesar, kemudian pasar Klodran sana itu ya. Ini bagaimana pasar Klodran, oh ternyata bahasanya bahasa Jawa, bahasa Serang karena kota Serang ya seperti itu. Iya. Kemudian ke Rau juga ada yang bahasa Sunda, ada banyak bahasa Serang juga. Tapi secara umum di apa di Banten. apa di provinsi Banten khususnya di apa ya yang saya temui lah begitulah, jarang-jarang yang menggunakan bahasa bahasa Sunda Banten itu. Mungkin ke Pandeglang sama ke Lebak. Nah, mungkin ke Pandeglang. Saya pernah ke Pandeglang, ke Lebak juga beberapa orang tertentu yang apa yang saya dengar ya dan mau bercakap dengan bahasa Sunda juga. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke bahasa ke bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia ya. Entah karena yang berbicaranya mungkin ketika kalau berbicara dengan saya mungkin khawatir kasar gitu ya, khawatir kasar seperti itu. Tapi saya sudah bilang juga ini adalah bahasa Banten, tidak ada kasar halus. Justru itu yang perlu yang perlu dituturkan ya dan dipertahankan. Justru suatu saat bisa menjadi salah satu ikon ya. Ini adalah bahasa Sunda yang dulu ini seperti ini masih terpelihara dengan baik misalnya seperti itu. Kalau dengan bahasa Jawa ya saya tahu beberapa kosakata ya seperti itu tidak jadi kendala juga, kalaupun itu ya kembali ke bahasa Indonesia. Dan juga ketika bertemu dengan pemangku kepentingan di Banten. pemerintah daerah di Banten ya menggunakan bahasa Indonesia juga walaupun ketika apa itu ya saling yang memperkenalkan dari mana asal dan sebagainya, oh ternyata sama-sama Sunda, bahkan sama Sunda Priangan juga ada, tapi ketika komunikasi dengan bahasa Indonesia juga walaupun dalam tataran tidak resmi seperti itu. Nah di sisi lain juga ini menjadi sinyal juga, berarti memang perlu juga untuk terus digelorakan upaya revitalisasi bahasa daerah seperti itu. Baik Pak, berarti kan tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ketika berinteraksi dengan pejabat daerah, dengan masyarakat, justru mereka sudah menggunakan dominan bahasa Indonesia ya. Bisa jadi karena lawan bicaranya mereka tahu tidak penutur dari sini gitu. Ya. Tetapi kalau Bapak berkomunikasi atau berinteraksi dengan komunitas seperti apa Pak? Maksudnya apa kesan Bapak saat berinteraksi atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas pemerhati bahasa dan sastra yang ada di Banten? Ya, pemerhati bahasa dan sastra ya. Iya. Ketika saya ke sini sebenarnya pemikiran saya dimungkinkan di Banten ini sangat kental dengan komunitas sastra, juga dengan karya-karya sastra dan sebagainya, karena saya sudah mengenal misalnya ya paling tidak saya tahu lah gitu ya, ada Mas Gong kan gitu ya, ada Kang Firman Penayaksa, kemudian juga Kang Toto dan sebagainya, karena kebetulan dulu saya juga penelitinya ada peneliti sastra seperti itu, tulis seperti itu. Tapi ternyata kok kehidupan sastra di Banten sepi saya kira. Karena sebelumnya saya kan di Kepri pada waktu itu bahkan mengklaim sebagai pelabuhan sastra atau apa ya, ada kalimat tersebut saya lupa namanya seperti itu, dan memang setiap momentum itu akan ada selalu pentas sastra. Setiap ada peringatan hari jadi kota gitu ataupun apa gitu ada pentas sastra, dan saya sering berkontribusi untuk membacakan puisi, membuat puisi dan sebagainya selain pantun ya, salah satu cirinya seperti itu. Nah, dan saya ketika mau ke Banten pun ini tidak akan jauh beda dengan Kepri gitu ya, karena mengenal beberapa tokoh tersebut di sana sangat aktif ya terkait dengan kesastraan tersebut. Tapi ternyata, nah ini yang agak meleset agak meleset. Oh ternyata sepi saya kira itu. Ya. Ternyata iya. Saya bertemu dengan Kang Firman ya, tentu dengan Mas Gong juga dan yang lainnya itu. Oh ternyata di Banten yang lebih menonjolnya adalah ternyata literasi. Literasi. Oh ternyata Kang Firman pun sekarang pakarnya lebih cenderungnya ke literasi. Saya lihat bahkan dosen literasi ya di Universitas di Untirta itu. Gak apa-apa ini membicarakan Kang Firman. Gak apa-apa, ini kan kesannya. Ya, karena mengulas sampai Kang Firman ya. Mas Gong juga kan dulu saya membaca karya beliau itu masih SMP. Pernah ya ini Mas Gong itu seperti itu, pernah membaca novelnya tersebut. Oh ternyata sekarang lebih cenderungnya menggiatkan terkait dengan literasi. Penulisan dan kepenulisannya itu.
bahkan tidak hanya ke penulisan sastra saja kan itu ya, ke esai mungkin ke yang lainnya juga gitu. Ternyata Mas Gong pun ke literasi dan duta baca, akhirnya kan jadi duta baca seperti itu. Oh ya, ini ternyata Banten ikonnya adalah literasi. Saya menemukan akhirnya justru bukan sastra. Ketika di Kepri Sastra, ketika di Banten ini literasi yang muncul. Nah pas itu juga saya mengetahui yang tadi itu Pekijing tersebut. Nah kemudian juga bertemu dengan beberapa teman di sini. Ternyata di Tangerang juga ada relawan literasi ya, relasi itu. Nah kemudian dengan beberapa teman di komunitas literasi tersebut. Nah jadilah sampai di benak saya sampai sekarang daerah yang pernah saya tempatin ya antara Kepri dan Banten, saya mempunyai pemikiran Kepri dengan sastra, Banten dengan literasi seperti itu. Berarti sejauh ini Bapak di sini hampir 3 tahun ya Pak ya? Hampir 3 tahun. Bahkan tadinya membayangkan Banten itu yang paling giat itu sastranya gitu, ternyata tidak gitu ya. Berarti boleh Bapak sampaikan harapan dan ininya untuk penggiat komunitas bahasa dan sastra yang ada di Provinsi Banten agar lebih lagi dalam upaya revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Ya, jadi saya ke teman-teman di komunitas bahasa dan sastra ya, walaupun tadi saya sampaikan justru lebih banyaknya komunitas literasinya ya, tapi tentu komunitas bahasa dan sastra ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk sama-sama berkembang dengan komunitas literasi ya, sehingga nanti akan lebih muncul lagi nih ya komunitas bahasa dan literasinya dan sastranya, terutama komunitas bahasa dan sastra daerah ya. Karena kehadiran komunitas bahasa dan sastra daerah ini sangat mempunyai tempat yang strategis, peran yang strategis untuk turut mempertahankan bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten. Saya kenal dengan beberapa tokoh terkait dengan komunitas bahasa ini, tapi ternyata saya kira masih kurang ya. Hanya dengan beberapa komunitas tersebut ini teman-teman kita penutur bahasa Jawa dan Sundanya itu sangat banyak gitu. Nah, jadi komunitas yang lain bahasa dan sastra pun ini mudah-mudahan semakin bertambah juga, tidak saja secara jumlahnya tetapi juga secara perannya, dan nanti bisa bersinergisitas dengan kantor bahasa dalam upaya pelindungan bahasa daerah tersebut. Karena untuk pelindungan bahasa daerah ini kan saya kira perlu ataupun saya teringat lagi dengan Tripusat Pendidikan konsep Ki Hajar Dewantara ya, bahwasannya Tripusat Pendidikan itu satu lembaga pendidikan atau pemerintahan ya misalnya itu, kalau diperluas gitu. Yang kedua dari unsur masyarakat, yang ketiga dari unsur keluarga, seperti itu. Nah kan yang menjadi benteng utama pemertahanan bahasa daerah itu adalah sebenarnya keluarga ya, seperti itu. Tapi ternyata di keluarga pun sekarang sudah jarang. Tidak lagi karena banyak faktor. Ya banyak faktor ya, ABC dan sebagainya. Nah itu. Nah barangkali ini di masyarakat, apalagi masyarakat banyak lagi ya ABC faktornya. Lebih gitu banyak ya. lagi faktor. Di sekolah juga ya, artinya Tripusat Pendidikan ini sama-sama kerjasama, memperkuat gitu. Perkuat di keluarga, juga diperkuat ini upaya revitalisasi bahasa daerah, paling tidak ada sikap positif terhadap bahasa daerah dan mau mewariskan ke generasi penerusnya. Di masyarakat juga ya ada komunitas-komunitas yang terus konsen ya untuk melakukan pemeliharaan ataupun juga pelestarian bahasa daerah, dan tentu bersinergisitas dengan kantor bahasa. Di sekolah juga tentu seperti itu. Nah mudah-mudahan suatu saat ini dapat terwujud ya, karena di sekolah punya tantangan tersendiri. Beberapa waktu saya kesini ya, tahun berapa ya, setelah 2022 itu 2023 kalau tidak salah, saya menerima informasi bahwasanya di satu sekolah di Provinsi Banten ada yang melarang penggunaan bahasa daerah kepada siswanya tersebut itu ya. Ya maksudnya bukan di ranah di ranah formal ya seperti itu, tapi di ranah non formal yang berada di lingkungan sekolah tersebut itu dilarang, bahkan di denda seperti itu. Namun mudah-mudahan sekarang sudah ada perubahan dan kita pun sudah melakukan
upaya-upaya untuk pemahaman dan juga pelestarian bahasa daerah tersebut, seperti itu. Nah ini tiga ini yang mudah-mudahan dapat Bersinergi ya. bersinergitas gitu. Oke. Baik Pak, udah banyak kita ngobrol, sudah diskusi. Sudah ini juga. Boleh ini Bananda ya. Apa Pak? Salah satu hal terkait dengan bahasa daerah ini ada dua satu keinginan saya. Ya. Yang keduanya itu permintaan dari teman-teman ini, permintaan dari teman-teman dari teman-teman komunitas, dari teman-teman di pemerintahan daerah. Ya, kalau yang satunya lagi harapan saya sebenarnya. Nah, dari teman-teman itu yang tadi mereka ini kan nanti ujungnya revitalisasi bahasa daerah itu kemana istilahnya itu. Kemudian untuk merevitalisasi di sekolah itu kan mungkin perlu guru dan sebagainya. Nah itu. Nah sementara guru itu bersekolahnya di untuk kuliahnya di mana? Wah, seperti itu. Sementara kan untuk di Provinsi Banten belum ada jurusan sastra daerah, universitas yang membuka sastra daerah. Apakah itu Jawa atau Sunda? Ya harusnya ya keluar Banten ya, mungkin kalau di Jabar ada di Unpad mungkin, dan di UPI mungkin, ataupun juga di Unpas ya. Kalau Sunda, kalau Jawa mungkin di Jawa Tengah, di UGM atau di mana gitu. Atau di UI juga mungkin ada ya, seperti itu. Nah sementara di Provinsi Banten ini tidak ada. Mereka sangat berharap ya untuk adanya jurusan bahasa dan sastra daerah tersebut seperti itu. Ya mungkin yang mempunyai hak dan wewenang terkait itu yang mudah-mudahan menyimak ya tentang harapan teman-teman di pemerintah daerah ataupun juga di di komunitas dan sebagainya. Yang kedua ini harapan saya. Boleh. Harapan saya itu untuk melaksanakan Kongres Bahasa Daerah. Kongres Bahasa Daerah. Nah memang kalau berdasarkan regulasi sebenarnya kantor bahasa itu mendukung terhadap bukan fasilitasi ataupun juga bukan mengadakan pelaksana saja gitu, tapi juga sebenarnya penguat ataupun juga sebagai rekan ya, mitra seperti itu ya. Nah jadi ketika saya berinisiasi untuk mengadakan Kongres Bahasa Daerah itu agak susah untuk mencari celahnya ya, karena memang waktunya dia sangat terbatas ya, kemudian dilihat dari tupoksi juga. Nah sehingga ini belum terlaksana. Barangkali kedepannya ini ada yang dapat melaksanakan. Pernah saya ajukan ke pusat juga, tetapi itu kan terkait dengan kalau pelaksanaan itu ya mungkin oleh pemerintah daerah atau oleh komunitas-komunitas. Dan sekali lagi ini ke komunitas barangkali mengadakan itu. Tapi sebenarnya juga ini berdasarkan amatan saya ya, satu memang secara tata bahasa, kemudian tokoh ini perlu ada tokoh ikon yang lebih muncul lagi begitu ya, seperti itu ya. Jadi tata bahasa apakah sama nih tata bahasa Sunda Banten dengan tata bahasa Priangan seperti itu ya. Nah kalaupun tidak ada ya dari kongres itu mungkin nanti bisa dirumuskan itu tata bahasa ini Sunda Banten nih bagaimana gitu, atau Jawa Banten bagaimana. Nah kemudian juga para tokoh-tokoh ini kan sudah punya wawasan terkait dengan bahasa Sunda Banten, Jawa Banten gitu. Walaupun mungkin latar belakangnya bukan kebahasaan, tapi secara wawasan, pemahaman itu kan lebih luas lagi gitu. Nah itu bisa berembuk nanti ke depan. Jadi bisa membuat pakem ataupun juga istilahnya satu keilmuan terkait dengan bahasa Sunda Banten atau bahasa Jawa Banten. Ya paling tidak kalau tidak dua-duanya ya satu dulu lah Sunda Banten ya. Nah setiap tahun kan bisa mengadakan kongres bahasa daerah misalnya itu tentang Sunda Banten. Nah ini pun sebenarnya juga menjadi salah satu upaya revitalisasi bahasa daerah juga. Karena saya lihat juga di beberapa provinsi itu yang suka ada kongres bahasa daerah, jadi lebih upayanya itu ya ada daya dukung tertentu begitu. Jadi komunitas-komunitas bisa bergabung di situ ya dengan lembaga-lembaga, kemudian juga termasuk dengan kita dengan kantor bahasa seperti itu. Nah nantinya Sunda Banten ini punya
apa ya Tata punya bahasa tata sendiri. bahasa sendiri punya. Nah ini kan ya Mbak Flora yang telah melaksanakan ini pengkajian terhadap tata bahasa di Banten. Ya masih ini sih Pak, masih umum karena waktu itu Umum. hanya konservasi dan hanya sebatas masih laporan. Oh, Harusnya ya. dikaji lebih dalam untuk jadi tata bahasa, tapi berhenti karena tahun berikutnya ada kebijakan Oh, ya. program yang lain. Kita kan biasa ikuti ya, dari ya, atas ya Pak ya. Dan kemudian juga terkait bahasa daerah ini, saya kira berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu dan Mbak Flora juga ya, ternyata bisa saja lebih dari 5 bahasa daerah Yang ada di Banten. Banten. Kemudian juga persebarannya juga mungkin bisa bertambah dari hasil pemetaan bahasa daerah pada tahun 2019. Karena yang semula di Tangerang Raya itu, di kota Tangerang Selatan kan dimungkinkan tidak ada bahasa Sunda pada waktu itu ya. Karena mungkin tidak untuk daerah pengamatannya mungkin belum sampai ke sana karena terkait dengan jadwal atau program seperti itu. Oh ternyata kan di Saat kota Tangerang koordinasi Selatan juga Pemdanya mengaku ada ya. mengaku juga ada kota Tangerang Selatan, ternyata ada beberapa kecamatan justru ya tidak hanya kampung tapi beberapa kecamatan yang banyak penuturnya bahasa Sunda. Ya, mungkin seperti itu. Nah ini juga mungkin perlu ditindak lanjuti. Tapi kalau ini tampaknya sudah masuk ke program nasional ya, adanya peta Kebinekaan. kebenekaan itu yang mungkin bisa dilanjutkan. Karena waktu kemarin itu kita menemukan di Banten Lama itu ada kampung Bugis. Berbahasa Bugis. Di Cilegon kita menemukan ada kampung Padang. Ya berbahasa Padang seperti itu. Banyak ya sahabat bahasa. Masih pengen ngobrol-ngobrol sih Pak, tapi udah cukup lama juga kita berbincang-bincang. Harusnya ini berseri, ternyata sudah sudah ini ya, sudah akhir malah. Ya, baik. Banyak juga harapan yang tadi Bapak sampaikan untuk ke depan kantor bahasa, khususnya demi kemajuan bahasa dan sastra yang ada di Provinsi Banten. Mudah-mudahan nanti tercapai. Nanti kalau tercapai mana yang sudah tadi Bapak ungkapkan, kita kasih tahu Pak ini udah tercapai nih gitu, sudah ada listnya. Jadi kita checklist gitu dia. Tapi mungkin memang tidak mudah ya Pak ya, maksudnya udah ini aja udah berapa tahun tidak terlaksana, tapi mudah-mudahan nanti. Kita sudah cukup di program dan juga terkait dengan sahabat. Kita sebelum mengakhiri kita mau berbincang sedikit terkait dengan pesan atau harapan Bapak terhadap dengan selama bekerja di kantor bahasa Provinsi Banten. Namun sebelum saya berikan kesempatan Bapak untuk menyampaikan, mungkin dari saya Pewara mengucapkan, dan juga mungkin di teman-teman nggak bisa masuk frame ini semua, jadi mengucapkan terima kasih Bapak sudah bekerja di kantor bahasa Provinsi Banten lebih kurang 3 tahun ya Pak ya. Ada mungkin kadang juga kitanya juga sebel gitu atau dan jadinya sikap kita tidak baik ya, tidak profesional ke Bapak, mungkin jadinya menunjukkan muka yang jutek atau memberikan respon yang tidak baik, itu dia mohon dimaafkan Bapak. Kemudian harapannya semoga Bapak ke depan lebih sukses lagi, lebih tinggi lagi. Ini juga sebenarnya udah lebih tinggi ya Pak ya, lebih tinggi lagi, walaupun sebenarnya ada hal juga yang dikorbankan tanda kutip ya Pak ya. Semakin tinggi, semakin sehat-sehat Bapak di sana, keluarga juga di Jawa Barat sehat-sehat, itu dia. Jadi harapannya juga Bapak doakan semoga kantor bahasa Provinsi Banten makin bagus ke depan, biar nanti tetap juga akan Bapak dulu kepalanya siapa gitu, jadi tetap ada nama Bapak melekat di Banten gitu dia. Baik, itu saja dari kami. Sekarang giliran Bapak untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada pegawai dan mungkin secara keseluruhan kantor bahasa Provinsi Banten. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Jangan nangis, Flora. Pak. Ya. Enggak nangis saya enggak. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di kantor bahasa Provinsi Banten yang telah bekerja sama dengan saya hampir 3 tahun ini. Tentu 3 tahun bukan waktu yang sedikit ya kalau dihitung dengan perjalanan detik ya. Perjalanan detik itu berapa ribu detik seperti itu. Dan tentunya juga dalam waktu yang lama itu ada mungkin perkataan-perkataan saya yang tidak sengaja sehingga melukai teman-teman, ada sikap saya juga yang tidak enak bagi teman-teman dan sebagainya seperti itu ya. Karena perjalanan waktu, nah pada kesempatan ini pun selain ucapan terima kasih juga mohon dimaafkan ya atas kesalahan-kesalahan saya tersebut.
Dan tentu hal itu tidak sengaja saya laksanakan, tidak sengaja untuk diperbuat oleh saya, seperti untuk melukai hati ataupun juga fisik. Kalau fisik saya kira juga tidak, itu belum pernah. Belum ada yang mengajukan visum Pak, berarti masih aman. Seperti itu. Dan tentunya saya sangat, selain berterima kasih, mohon maaf juga, saya sangat bangga dapat menjadi bagian di keluarga Kantor Bahasa Provinsi Banten yang semula memang sudah saya perkirakan orang-orangnya hebat, orang-orangnya istimewa, dan ketika saya kesini pun ternyata memang demikian, ya, terbukti salah satunya dengan target-target, capaian-capaian, target secara lokal oleh kantor bahasa ataupun juga dari tingkat nasional itu selalu tercapai, bahkan melebihi ekspektasi, ya, baik itu dari tagihan per KKLP ataupun juga terkait dengan daya serap dan sebagainya, begitu, seperti itu. Dan tentu ini adalah kalau bukan orang yang yang bukan luar biasa akan susah, ya, seperti itu. Tapi ternyata berarti memang teman-teman ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya merasa bangga berada bersama dengan teman-teman, ya, selama 3 tahun tersebut, seperti itu. Selanjutnya juga tentu dari kebijakan-kebijakan saya yang harapan saya sebenarnya menjadi kebajikan, ya, dari kebijakan tersebut. Tapi dimungkinkan, ya, ada teman-teman yang tidak menerima ataupun hal-hal lainnya juga. Nah, mudah-mudahan teman-teman di penghujung saya berada di kantor bahasa provinsi ini mungkin dapat melihat, mereview lagi ini apakah ternyata itu berdampak baik atau tidak, ya. Oh, ternyata ini kemarin maksudnya ini Oh, gitu ternyata ya. Oh, maksudnya ini, ternyata itu. Tapi kalau ternyata ada dampaknya negatif, saya juga sekali lagi mohon dimaafkan. Kalau ternyata itu adalah baik, ya, bersyukur dan mudah-mudahan dapat, ya, dipertahankan. Dan harapan saya juga kepada teman-teman, mudah-mudahan hal-hal yang sudah baik dan itu dapat dipertahankan, ya. Hal-hal yang kira-kira ini tidak baik ketika keberadaan saya di sini, ya, mungkin hal itu dapat dilupakan seperti itu, ya. Dilupakan. Tapi kalau hanya sebatas kenangan sih tidak apa-apa. Kalau dilupakannya sampai yang ingat ini sakit hati misalnya sama Pak Asep, ya, itu. Atau sampai Itu dilupakan jangan siapa kepala kantor dari tahun 2002 sampai 2005, nggak tahu, lupa gitu. Jangan Dan sampai. ada satu kebanggaan terbesar saya selain itu. Apa itu, Pak? Saya dapat apa ya, memenuhi keresahan teman-teman. Karena pas saya datang itu teman-teman katanya ada informasi, nggak apa-apa ya disampaikan di sini, apa, pindah-pindah kantor kayak gitu, ya. 6 kali seperti itu. Saya pas datang itu bagaimana ikhtiar untuk melakukan apa, ya, mungkin permohonan ke pusat atau ke hal yang terkait agar teman-teman punya gedung permanen sendiri, ya, tidak pindah-pindah. Nah, ini, dan ternyata pada tahun 2023 itu sudah dilanjutkan, ya, karena sempatnya pada waktu itu dan dapat terwujud alhamdulillah pada tahun 2024 ini, ya. Dan setelah ini alhamdulillah teman-teman mudah-mudahan tidak pindah-pindah lagi, ya. Bahkan suatu bangunan yang sangat banyak diapresiasi oleh pihak lain, ya, dari pihak lain. Oh Pak Asep, oh ini luar biasa keren dan sebagainya, ya. Dan ya, terlepas apakah itu apresiasi jujur atau tidak. Iya. tapi paling tidak secara mata Ada yang dilihat kalau ini gedungnya sudah punya. Pemikiran saya pun secara objektif saya lihat, wah, ini sangat luar biasa, ya, bangunan ini. Teman-teman selain punya gedung sendiri untuk beraktivitas, juga gedungnya yang, ya, luar biasa, yang bagus, ya, dengan fasilitas yang cukup, beberapa ruang belajar, ada aula, ada ruang siniar, dan ya hal-hal ruangan yang diperlukan sudah ada, seperti tinggal, ya, mungkin penyempurnaan kalau ada yang kurang, dan juga pemeliharaan ke depannya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan pengembangannya mungkin ada bangunan apa lagi nanti, yeah. seperti itu, ya, bagi teman-teman yang diperlukan, karena kalau untuk sementara ini yang dapat terlaksana, dan itu adalah rasa kebanggaan saya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan
saya dengan dengan teman-teman di sini ya. Walaupun sebenarnya bukan peran saya saja gitu. Iya. Di situ adalah semua ini dengan pihak-pihak tertentu dari teman-teman di kantor bahasa, dari pusat, dari lembaga lain ya, dan sebagainya itu. Tapi paling tidak saya bangga karena telah memperkasai untuk pembangunan gedung ini dan dapat alhamdulillah selesai seperti itu, Mbak Flora. Udah cukup Pak itu. Banyak hal lain yang ingin saya sampaikan tapi tampaknya Itu sudah dulu. terlalu banyak ya. Cuma ya kemudian ketika saya sudah tidak bertugas lagi di sini, harapan saya yaitu ya walaupun nanti mungkin jauh di mata ya, tapi kita bisa tetap Dekat di hati. dekat di WA mungkin, dekat di WA, dekat di hati ya. Dekat kok Pak, Jawa Barat ke sini. Jawa Kalau Barat. libur panjang mungkin bisa. Nah, itu. Ini gedungnya masih utuh kan gitu, datang mampir Pak Salah. nyamperin. Nah, seperti itu ya, dan pokoknya jangan sampai melupakan ketika ketemu mungkin suatu saat di pusat ya ada acara apa gitu ya. Iya. Nah ini mentang-mentang nih bukan di Banten lagi misalnya. Tidak Jadi menyapa lagi ya. tidak menyapa lagi, diabaikan seperti itu. Ya. Ya tentunya itu hal yang tidak diinginkan. Kita tetap terjalin silaturahmi ya itu ya. Seperti itu. Ya. Ya, Bet. Ya, baik sahabat bahasa dan sastra, di masa kepemimpinan Pak Asep Juanda, SHGM banyak capaian dan juga banyak kesan-kesan baik ya Pak, kesan-kesan positif terhadap masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten ya Pak. Banyak juga harapan yang belum terwujud, semoga nanti terwujud ke depan. Kemudian bahkan di masa Pak Asep banyak capaian-capaian, banyak target-target yang di luar daripada tagihan dan banyak di zaman beliau gitu. Bahkan tadi di akhir beliau mengatakan ada kepuasan atau ada kebanggaan di masa beliau gedung kantor yang baru kita tempatin ini berhasil dibangun setelah perjalanan yang panjang gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti juga Bapak ketika di tempat baru di ibu kota yang akan di sana, mudah-mudahan juga targetnya selalu tercapai di luar dari ini juga. Kemudian ada hal yang membuat juga nanti Bapak berkesan atau bangga yang pencetusnya di sana gitu. Kalau di sini kan ada sahabat gitu, ada gedung berhasil dibangun dan sebagainya gitu. Jadi harapannya tetap semakin berkarya dan sehat seperti itu. Baik, sebelum penutup Bapak biasa ada pantun? Atau belum disiapin? Ditodong nih kan Bapak terkenal, maksudnya ikonik dengan pantunnya ya Pak. Setiap pembukaan ada pantun, penutup Ya, ada tadi pantun di gitu. Akhir ini ya, di awal tadi enggak ya. Iya lupa ya tadi di akhir. Kalau yang terakhir gini ditodongnya itu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih gitu. Kemudian juga kepada sahabat bahasa dimanapun ada berada, baik itu dari kalangan mahasiswa umum, pemerintah daerah ya khususnya ataupun juga lembaga tertentu, sekolah, universitas dan sebagainya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama saya di sini ya dalam melaksanakan tugas di kantor bahasa Provinsi Banten, dan saya pun secara pribadi mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya bersosialisasi, berinteraksi di wilayah Provinsi Banten ini. Dan saya pun ini mendoakan pada teman-teman ini semakin sukses ya. Amin. Penuh kebahagiaan dan selalu sehat. Demikian Mbak Flora. Baik, demikian sahabat bahasa dan sastra, kita tutup dan kita sudahi sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas.